ya rajulan, ya Allah kumpulkan kami iman wa ahbaban lana, dan orang-orang yang kami sayangi Bidarikal Firdaus, di surgamu ya Allah, surga Firdaus, bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad. Harapan dan doa-doa para ulama itu seperti itu, kepengennya kumpul sama Nabi Muhammad alaihissalam, ingin membersamai Nabi Muhammad. Itu juga yang terjadi sama seorang sahabat Nabi Muhammad alaihissalam bernama Harithah, sahabat muda ini ya. Jadi Nabi Muhammad tuh dulu sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, itu kalau beliau menginap dimanapun, maksudnya di waktu malam, selalu ada petugas ronda, kayak semacam kalau di kita kayak satpam gitu ya. Nah itu para sahabat tuh salah satu inian mereka, salah satu semacam inisiatif mereka untuk jagain Nabi Muhammad, dibuat jadwal ronda tiap malam. Kalau Nabi Muhammad di rumah, ya mereka berjaga depan rumah. Kalau Nabi Muhammad bepergian, mereka berjaga di depan tendanya. Begitu ya. Jadi dimanapun aja Nabi Muhammad menginap, selalu ada para sahabat-sahabatnya yang menjaga. Bisa banyak orang, gitu. Bisa mungkin 5 orang sampai dengan 10 orang. Mereka khawatir. Bagian dari cinta. Orang tuh kalau cinta pasti khawatir. Kalau suamimu sudah malam belum pulang gitu, kalau dia cinta pasti dia mana suami saya. Apalagi model yang ditelepon nggak angkat-angkat. Iya kan? Apalagi kalau pas ditelepon agak ada sinyal, semakin bertanya-tanya. Pasti kamu khawatir tuh kalau cinta. Gak bakalan kamu pikirin kayak gini, palingan lagi iktikaf di masjid. Enggak tuh, enggak ada mesti. Teman-teman saya sekalian, bagian dari cinta itu memang mengkhawatirkan yang dicinta. Itu pasti. Kalau kamu punya anak gitu kan, terus kamu gak khawatir sama dia gitu, gak pernah datang perasaan khawatir, itu tandanya kamu gak cinta sama dia. Kalau cinta pasti mengkhawatirkan. Gimana nih kalau anak saya kenapa-napa, panik. Para sahabat kayak begitu. Cinta di hati mereka membuat mereka tiap malam tuh bikin jadwal ronda, jagain Nabi Muhammad SAW. Satu hari Nabi Muhammad diturunkan firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah sendiri yang akan menjagamu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Allah langsung yang menjagamu dari kejahatan siapapun orangnya. Nabi sesudah turun ayat itu langsung ngumpulin sahabat bagian ronda. Para petugas ronda dikumpulin Nabi Muhammad. Kata Nabi, mulai malam ini kalian nggak usah jagain rumah saya atau jagain saya, karena Allah sendiri yang akan menjaga saya. Allah turunkan kepada saya firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas. Sahabat patuh dong. Mulai malam hari itu nggak ada lagi tuh yang meronda kecuali satu orang, namanya Harithah. Jaga aja gitu depan rumah Nabi. Habis kelar isya, kelar makan malam, ini apa? Kalau sahabat-sahabat nggak ada di masjid lagi itu, dia jagain rumah Nabi Muhammad. Duduk kayak gitu sih. Malam hari Nabi Muhammad satu malam keluar dari rumah. Mungkin ada hajatnya ya. Namanya kan orang zaman dulu itu jarang-jarang yang, bahkan nggak ada yang punya kamar mandi. Biasanya mereka cuma siapin air aja untuk kalau berwudu tengah malam gitu. Nah malam itu Nabi Muhammad keluar dari rumah untuk sebuah hajat. Beliau keluar, lihatin ada satu sahabat nih. Wah, ini palingan gak ikut rapat kemarin. Tanya Nabi Muhammad, ya Harithah, lebih ya Rasulullah, pemuda, umur
18-19 tahunan gitu. Wahai Harithah, aku kemarin mengumpulkan para sahabat-sahabat yang biasa berjaga depan rumah. Aku sampaikan kepada mereka bahwasanya tidak diperlukan lagi untuk menjaga aku sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas. Lebih ya Rasulullah. Kamu sudah tahu itu Harithah? Lebih ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Saya sudah tahu wahai Rasulullah. Dan terus kenapa kamu tetap di depan rumah saya? Tidakkah sebaiknya kamu pulang dan tidur di rumahku sana wahai Harithah? Kata Harithah, wahai Rasul, maafkan aku. Saya setiap malam berjaga wahai Rasul. Meskipun telah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu untukmu, dan aku tahu apalah arti penjagaanku sesudah Allah sendiri menjagamu. Akan tetapi wahai Rasul, saya berdiri di depan rumahmu ini sepanjang malam, insya Allah seumur hidup saya. Dia bilang agar setiap kali engkau memiliki hajat di waktu malam, aku ingin menjadi orang yang mendatangkan hajatmu ya Rasulullah. Bukan mau menjaga, gak ada artinya penjagaan saya. Lalu saya tahu saya gak akan jaga juga. Saya cuma pengen jadi orang pertama yang bisa engkau mintai tolong di waktu malam. Kalau siang kan banyak pernah ngantri, tukang bawa sendalnya Nabi ada, Ibnu Mas'ud, ya kan? Ada lagi yang bagian nyatetin ucapan Nabi ada, Abdullah bin Sakhar, Abu Hurairah. Semua sahabat-sahabat lengkap tugasnya masing-masing. Cuman nih katanya Harithah, saya tuh Rasul kepengennya jadi seseorang yang bisa melaksanakan hajat-hajatku di waktu malam. Barangkali minta ditemenin kemana, barangkali kau minta diambilin apa, air misalnya atau apa, aku menjadi orang tua. Nabi terharu. Nabi itu orangnya gampangan terharu. Jadi kalau kamu kayak gitu juga, alhamdulillah tuh bagus. Jangan jadi orang yang susah dipuaskan. Saya tuh orangnya perfeksionis ya, maaf ya, susah dipuaskan. Nah itu jangan, kamu jangan jadi orang kayak begitu gitu. Nanti susah mau terharunya. Nabi Muhammad tuh dengan sahabatnya kayak begitu terharu gitu. Kata Nabi Muhammad, ya Harithah idan salmi. Wahai Harithah, kalau gitu aku harus membalas kebaikanmu ini, mintalah sesuatu padaku. Nabi dari terharunya sampai ada Muhammad bilang, kamu minta deh apaan yang kamu mau gitu. Ini anak 19 tahun ya. Saya rasa nih kalau ada di antara kita umur-umur segitu, permintaannya banyak kan? iPhone 13. Doain jodoh. Ya Allah. Apa kata Harithah? Nah, ini memang anak dalam panduan, dalam bimbingan, dalam didikan Nabi Muhammad memang beda ya. Kata Harithah, ya Rasulullah, sesudah Allah mengaruniakan Islam dalam hidupku dan Allah izinkan aku menjadi salah satu sahabatmu, tidak ada lagi apapun yang aku inginkan oleh Rasul. Nggak punya hajat, nggak kepengen beli kuda, jadi kan anak-anak muda ya kan, zaman itu kan kuda secara Ferrari gitu kali. Nggak minta apa. Dia bilang sesudah Allah anugerahkan Islam dan Allah izinkan aku menjadi salah satu sahabatku, tidak ada apapun yang aku inginkan oleh Rasul. Kata Nabi Muhammad, la sal, kamu harus minta. Harus Rasul, iya harus minta. Kalau gitu kasih saya waktu 3 hari di Rasul, saya mau mikir. Jangan sampai salah-salah, betul gak? Nah ini kan masalahnya kan Nabi Muhammad sendiri nih yang nanya gitu kan, kamu mau minta apa? Waduh, kalau salah kan misalnya sumpun ya nggak bisa balik lagi tuh nyesel. Baik kata Nabi Muhammad. Sepanjang 3 hari itu Harithah tetap berjaga depan rumah Nabi sampai sesudah 3 hari Nabi melaksanakan janjinya. Malam-malam hari Nabi Muhammad
keluar, terus dapetin harita di situ. Mukanya berbinar-binar, berseri-seri, tahu apa yang dia mau minta. Kata Nabi Muhammad, harita, tebak ya Rasulullah. Sudah kamu pikirkan, tebak ya Rasulullah. Apa tuh harita? Kamu mau minta apa, wahai harita? Katanya harita, ya Rasulullah, uridu an akuna murafaqatan fil jannah. Aku ingin menjadi seseorang yang menjadi kawanmu kelak di surga. Aku ingin menjadi seseorang yang akan menemanimu di surga. Indah di dunia ini dikasih bisa menemani engkau wahai Rasul. Pengen kenikmatan ini terus nyambung sampai ke surga. Itu cinta. Makanya saya pernah baca tuh quote seorang istri yang sungguh-sungguh mencintai suaminya ini ya. Dia ngomong kayak begini nih. Cinta itu adalah tidak cukup membersamaimu di dunia sehingga akan meminta kebersamaan denganmu kelak di akhirat. Saya mau tanya tuh udah kawinnya berapa lama? Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan juga tentu saja baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam, insyaallah. Ini teman-teman sini sekalian, ini harita. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Doanya, hajatnya, habis mikir 3 hari loh. Mikir 3 hari. Apa ya? Surga. Enggak gitu amat sih. Apa ya? Bidadari. Enggak juga. Apa ya? Terus pikir-pikir, oh ini wahai Rasul, biar tetap bisa menemanimu, biar tetap bisa memandang wajahmu, biar tetap bisa mendengar suaramu sampai nanti di surga Allah, wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata kepada Harithah, idzan a'inni 'alaiha bikathratis sujud. Kalau begitu wahai Harithah, bantu aku. Nabi minta bantuan. Bantu aku untuk kamu bisa terkabul hajatmu ini dengan cara perbanyak sujud kepada Allah. Aku yang benar sama Allah. Sebab kalau misalnya sampai nggak dapat taat, nggak ada taatnya kepada Allah SWT, banyak maksiatnya, takutnya naudzubillah Allah cabut iman dalam hati seseorang sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bisa dikaruniai kebersamaan dengan Nabi di akhirat. Itu berat. Makanya nggak bisa. Saya yang penting cinta sama Nabi, urusan sholat belakangan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Yang penting cinta sama Nabi. Sama suami berantakan yang jadi soal. Nggak kena gitu. Mungkin ada maulid dah. Suami nggak usah dimasakin, cuma makan telur aja tiap hari. Ya nggak kena begitu. Nggak kena. Ini mesti stabil gitu. A'inni 'alaiha bikathratis sujud. Kata Nabi Muhammad, bantu aku menjalankan apa yang kamu mau tersebut wahai Harithah dengan perbanyak sujud. Para sahabat tuh semuanya cita-citanya ya udah satu aja itu, kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Makanya teman-teman sekalian, saya kalau melihat ini ya Allah, sahabat itu jumlahnya 124.000. Sahabat itu jumlahnya 124.000. Banyak banget. Banyak banget teman-teman sekalian. Dan itu semuanya cita-citanya bersama dengan Nabi Muhammad. Kira-kira diijabah enggak? Diijabah. Nah, mereka di dunia aja diijabah sama Allah kok, dengan bisa membersamai Nabi Muhammad sejak di dunia. Cuma yang saya pikirin nih, saingan kita banyak banget ya. Kepikir gak sih? Ya Allah, ini saingan banyak bener. Baru sahabat 124.000, begitu nyempil di mana itu? Belum lagi
tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh sepanjang zaman. Masya Allah, Masya Allah. Di mana tempat kita pada hari itu, teman-teman sekalian? Dan mereka nih ya, para sahabat Nabi Muhammad, untuk pengen bisa barengan sama Nabi Muhammad, itu mereka melakukan apapun aja. Ya kayak Harithah gitu kan, setiap malam berjaga depan pintu rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Setiap malam, teman-teman. Itu kan perjuangan yang luar biasa.